Di video ini, gue bakal memberikan jawaban dari salah satu pertanyaan yang ada di komen YouTube gue juga. Jadi sempat ada yang bertanya sama gue pendapat gue soal saham nikel. Karena pada saat itu gue sedang berbicara soal Tesla juga ya. Jadi gue berbicara soal Elon Musk yang ketemu dengan Pak Luhut, Elon Musk yang ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, kira-kira kalau misalkan ini terjadi ya, kerjasama otomatis pastinya harusnya ada ngaruh dong pada saham nikel juga. Dan apakah bagus kalau misalkan invest dari sekarang? Oke, gue akan mengungkapkan pendapat gue sendiri. Nah, disclaimer dulu bahwa sebenarnya keputusan investasi ada di diri kita masing-masing ya. Dan investasi itu pasti akan ada risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Nah, di sini gue ingin memberitahu sudut pandang gue. Jadi sudut pandang gue adalah, apakah gue akan membeli saham nikel sekarang kalau seandainya gue ada budgetnya? Jawabannya adalah enggak. Unfortunately enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita ini udah terjadi beberapa kali kerjasama proposal kerjasama dengan Elon Musk ya. Dan ternyata ya tidak berujung dengan sesuai yang kita harapkan gitu ya. Jadi otomatis kita harus lebih hati-hati lagi sebagai investor juga. Kalau menurut gua akan mungkin invest di saham nikel apabila memang sudah ada pemberitaan di mana udah deket banget nih ya, antara kerjasama dengan Elon Musk dengan Pak Jokowi itu udah mulai terrealisasi. Jadi udah 2 hari atau 3 hari sebelum. Nah mungkin di situ gue akan invest saham ya, invest saham nikel itu apabila gue ada budgetnya. Nah kalau misalkan itu yang terjadi, otomatis kan itu lebih pasti ketimbang yang kemarin-kemarin gitu ya. Yang kesannya menurut gue sih agak ngeprank juga sih gitu ya. Jadi itu lebih gue lakukan. Nah biasanya ini akan ada beberapa yang bisa terjadi. Pertama, biasanya nih ketika rumornya udah semakin gede, ya, saham itu akan naik nih. Saham-saham dari perusahaan nikel ini akan naik ya, terutama perusahaan nikel yang bakal ada afiliasi dengan si Elon Musk ini, si Tesla ini ya. Nah, itu biasanya dia akan naik gitu ya sahamnya. Nah, karena di rumor ini dia naik, ya tergantung nih naiknya dia drastis banget apa enggak. Kalau dia itu naiknya drastis banget, otomatis biasanya pada saat terjadinya kerjasama itu bisa aja dibanting gitu. Jadi pada saat hari H-nya itu langsung ngedrop sahamnya. Jadi pas rumornya dia naik, pas dia terjadi kerjasama dia ngedrop. Karena apa? Karena mereka ya atau para investor sebagian di luar sana merasa bahwa oh ya udah nih profitnya udah cukup nih, gue tarik pada saat lagi gede-gedenya itu bisa ya. Atau yang terjadi adalah ya awal kenaikannya tuh biasa aja ya, maksudnya naik tapi nggak terlalu yang drastis, tapi pas hari H-nya kerjasama itu terrealisasi langsung naiknya bluk, naik banget gitu, itu bisa terjadi. Nah, kalau gue terjadi seperti itu, apa yang akan gue lakukan? Pertama, kalau misalkan gue ada budgetnya, seperti yang tadi gue bilang, adalah gue invest mungkin 3 hari sebelum atau 4 hari sebelum, ya 4 hari kerja sebelum lah ya. Nah, itu setelah gue udah tahu, gue invest nih, ya dengan nominal yang gue ada lah budgetnya. Nah, setelah itu kita lihat nih responnya gimana nih, apakah dia naik drastis atau enggak. Katakan dia naiknya ya cukup lambat lah ya, sampai hari H-nya dia naik drastis banget gitu ya. Kalau pada saat hari H-nya dia naik drastis banget, seandainya lebih dari 10%, gua akan ambil profitnya. Gua akan take profit. Tapi kalau misalkan di bawah dari 10%, ya, dan itu mungkin cenderung lebih turun, ya, di luar daripada dugaan gua sebelumnya, berarti otomatis gua keep aja. Jadi saham itu bakal gua keep, bahkan mungkin gua akan dollar cost average. Ya dollar cost average itu apa sih? Itu investasi rutin tanpa lihat naik turun nilai investasi tersebut. Jadi gue average aja sampai nanti akan ada di momen dimana dia naik lagi. Lebih gede daripada kita awal invest. Nah, di situ baru kita take profit. Itu bisa tuh. Itu strategi kayak gitu juga bisa. Jadi sebenarnya tergantung daripada hasil marketnya. Cuman kan kita sendiri punya pemikiran gitu, apa yang akan kita lakukan apabila di luar dugaan kita, apabila terjadi sesuai dengan kemauan kita, apa yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa lebih smart nih dalam menyikapi sesuatu yang akan terjadi di kedepan hari juga, dan kita akan bisa menjadi investor yang baik ya. Mungkin kita bisa jadi Warren Buffett atau mungkin lebih dari Warren Buffett.
kayak itu aja sih yang mungkin gue bisa sampaikan hari ini juga. Oke, buat teman-teman semua yang merasa informasi yang simpel ini dapat membantu teman-teman kalian juga untuk membukakan ya isi kepala mereka atau pikiran mereka, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.